Jemaat Maha Tuhan, agung dan mulialah Tuhan Allah. Dia tak pernah biarkan dan tinggalkan kita. Dia selalu hadir dan menuntun kita dengan firman-Nya. Kini firman Tuhan akan disampaikan dari Yesaya pasal 55 ayat 1-13 yang menjadi bahan MTPJ Gemim tanggal 17 sampai 23 September 2023. Sebelum membaca dan merenungkan firman ini, mari berdoa. Ya Bapa, tuntunlah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman, dan semua yang mengikuti pelayanan firman Tuhan ini dimanapun mereka berada, diberkatilah oleh Tuhan, biar firman ini jadi berkat bagi banyak orang. Ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Firman Tuhan dibacakan untuk direnungkan dari Yesaya pasal 55 ayat 1-13, begini dikatakan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad, dan itu akan terjadi sebagai kemasuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, bagian firman ini disampaikan kepada umat Israel yang berada dalam pembuangan di Babel. Mereka berada dalam keadaan yang terpuruk tanpa harapan, karena bait Allah sudah hancur. Dalam kondisi seperti itu, Tuhan Allah oleh kasih-Nya, Ia memakai Nabi Yesaya untuk menyerukan berita penghiburan bahwa pada Tuhan ada pengharapan, ada kemenangan, ada keselamatan, manakala umat mau datang kembali kepadanya. Ayo,
Hai semua orang yang haus, marilah, mereka akan diberi minum. Yang tidak mempunyai uang, marilah, mereka akan diberi gandum, anggur, dan susu dengan gratis tanpa bayaran. Ayat 1. Umat diundang untuk datang kepada Tuhan. Dan umat yang menjawab undangan Tuhan ini, mereka akan menikmati apa yang dibutuhkan dengan gratis tanpa bayaran. Mereka akan makan dan menikmati sajian yang paling lezat. Ayat 2b. Yang tidak menjawab panggilan Tuhan, mereka mempergunakan apa yang ada dengan hal yang tidak berguna, yang sia-sia, yang tidak mengenyangkan. Ayat 2a. Umat diajak untuk sendengkan telinga, datang dan mendengar kepada Tuhan, maka kamu akan hidup. Ayat 3a. Umat yang datang kepada Tuhan dijanjikan akan hidup, akan mendapatkan kebutuhan yang sangat mendasar, yang sangat dibutuhkan, yaitu janji keselamatan. Dan keselamatan itu gratis, tidak dibayar, karena telah dibayar lunas oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan kepada kita ditimpakan kepadanya. Yesaya 53 ayat 5. Janji inilah yang telah diikat Allah dengan umatnya, dengan Daud. Dari keturunan Daud, janji keselamatan digenapi dan semua bangsa akan datang kepadanya. Ayat 3b sampai ayat 5. Selanjutnya, umat diajak untuk mencari dan berseru kepada Tuhan. Ayat 6. Mencari dan berseru kepada Tuhan harus dibarengi dengan tindakan pertobatan, meninggalkan yang jahat dan kembali kepada Tuhan, maka pengampunan yang dari Tuhan dilimpahkan kepada umat. Dan arah hidup harus berubah, bukan lagi berjalan menurut rancangan dunia ini, tapi berjalan menurut rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan melebihi segalanya. Ayat 7 sampai 9. Rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan. Bandingkan Yeremia 29 ayat 11. Ketika umat mencari Tuhan dan berjalan dalam rancangan Tuhan, maka Tuhan mengubahkan dan memberkati kehidupan umat. Tuhan membawa dan menuntun umat keluar kembali dari perbudakan. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Ayat 12a. Bumi diberkati Tuhan dengan memberikan hujan, mengairi bumi, membuat subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih untuk ditabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Ayat 10. Ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, ganti kecubung akan tumbuh pohon murat, gunung, bukit, pohon-pohonan semua bergembira, bersorak-sorak, wujud kekuasaan dan kemasuran Tuhan. Ayat 12b sampai 13. Ini gambaran kehidupan yang diubahkan oleh Tuhan, manakala umat mencari Tuhan dan berjalan dalam rancangan Tuhan. Umat diberkati. Itu juga yang menjadi tema renungan ini. Sungguh ada sukacita, ada sorak-sorai yang besar, baik bagi manusia, juga bagi alam semesta. Apa yang dijanjikan, apa yang difirmankan Tuhan, tidak pernah tidak ditepati. Firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ayat 11. Dan janji Allah itulah yang telah ditepati dan digenapi dalam diri Yesus Kristus, yang datang mengubahkan dan menyelamatkan dunia bagi semua orang yang datang dan percaya kepadanya. Karena itu, sebagai umat Tuhan, semua orang, Tuhan Yesus mengundang kita. Mari datang kepadanya. Kata Yesus,
Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Kita adalah orang-orang yang berbeban. Mari datang kepada Yesus. Jangan keraskan hati. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup ini. Hidup ini penuh dengan misteri. Kita tak tahu apa yang akan terjadi hari, sebentar atau besok. Karena itu, jangan sampai terlambat. Segera ambil keputusan. Keputusanmu menentukan hidupmu. Datang kepada Yesus. Dia berkati kita dengan berkat surgawi. Keselamatan kekal yang dianugerahkan kepada kita dengan cuma-cuma. Sebab dia sudah membayar dengan harga yang mahal. Dengan darah dan nyawa yang mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita. Umat yang sudah diselamatkan haruslah hidup dalam pertobatan. Meninggalkan yang jahat dan hidup dalam rancangan Tuhan. Maka hidup ini dan bahkan bumi ini diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biar kebenaran firman memperlengkapi kami semua, apalagi sebagai pelayan Tuhan yang mempersiapkan diri untuk melaksanakan kerja pelayanan. Biar firman ini menjadi berita yang memberi semangat bagi kami, supaya kami akan buktikan di hidup ini bahwa kamilah orang-orang yang sudah diselamatkan. Kami terus datang dan datang ke Tuhan dan lakukan karya besar dalam hidup ini, supaya kami selalu merasakan dan mengalami kuasa Tuhan yang ajaib. Terpuji namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Tuhan Allah menjagai, menolong, dan memberkati saudara kini dan selamanya. Amin. Terima